Kita akan masuk ke dalam 7 perjanjian agung dengan Abraham. 7 perjanjian agung dengan Abraham. Ini saya 7 perjanjian aja. Tetapi karena perjanjian ini didirikan antara Allah dan Abraham, maka ini merupakan suatu perjanjian yang tinggi, yang mulia, sangat-sangat berharga. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa perjanjian itu merupakan suatu pengikat yang menyambungkan zaman, Contoh, di Taman Eden, Tuhan mendirikan perjanjian perbuatan atau tindakan bersama dengan Adam. Tergantung dengan Adam, apakah dia taat atau tidak, maka dia akan beroleh hidup. Tapi ternyata dia gagal. Dia tidak taat, dia jatuh dosa, tetapi Allah tidak membiarkannya. Allah mendirikan perjanjian, Allah memberikan perjanjian keturunan perempuan atau dikenal sebagai proto gospel atau proto evangelium. Nah, itu di zaman Adam, tetapi kemudian 10 generasi setelah dia, di zamannya Nuh, Allah mendirikan perjanjian juga. Kita mengenalnya, kebanyakan kita mengenalnya sebagai perjanjian pelangi. Nah, setelah itu 10 generasi dari Nuh, 10 generasi kemudian muncullah Abraham. Dan Abraham, Allah mendirikan perjanjian. Bukan cuma dengan Abraham, bahkan di setiap zaman. Di setiap zaman. Jadi secara khususnya dengan tokoh beriman, Allah mendirikan perjanjian khusus untuk Abraham itu. Pendeta Abraham memperhatikan dan melihat bahwa ada 7 kali. Ada 7 kali perjanjian didirikan oleh Allah dengan Abraham. Dan kalau kita lihat mengenai hal ini, firman Tuhan itu pada akhirnya digenapi. Dan bagaimana firman Tuhan ini digenapi, janji Tuhan ini digenapi, itulah yang kita kenal sebagai suatu sejarah. Sejarah faktual. Contoh, Nuh dengan perjanjian sebelum air bah dan setelah air bah. Kita tahu bahwa apa? Pada akhirnya bagaimana Nuh mempersiapkan batra, kemudian air bah itu terjadi dan air bah itu surut. Semuanya merupakan suatu sejarah nyata. Makanya Pendeta Abraham Park dia mengatakan begini, pendidikan firman itu tidak didasarkan pada gagasan akademis ataupun teori. Bukan. Tetapi pendidikan Alkitab harus dilakukan dengan fakta nyata. Fakta nyata, ini pendidikan firman, fakta nyata yang dialami serta sejarah. Jadi kita tahu bahwa Alkitab hari ini pun ini sementara dicatat berdasarkan sejarah yang pasti. Nah, makanya kita bisa mengerti bahwa Allah hendak mewujudkan kerajaan. Allah hendak mewujudkan kerajaan yang bisa menampakkan tujuan kehendaknya. Tujuan kehendaknya. Pada dasarnya, kalau kita lihat, Allah ingin mendirikan kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Di mana? Di bumi. Maksudnya apa? Untuk mempersiapkan umat Tuhan sebagai fondasi untuk berkumpulnya umat Allah, anak-anak Allah. Mereka diajarkan tentang firman, tentang kedaulatan Tuhan, dan pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Makanya Allah memilih, Allah merencanakan suatu bangsa. Dan untuk mendirikan suatu bangsa ini, Allah memulai dengan Abraham. Tujuannya apa? Tujuannya supaya firman Tuhan itu bisa tersebar. Ya, tersebar sampai ke pelosok dunia. Baik, kita lihat mengenai perjanjian ini. Perjanjian dengan Abraham. Ada 7 perjanjian saya bilang tadi. Kita lihat perjanjian yang pertama. Kejadian 12 ayat 1-3. Mari kita lihat. Bentar.
Kejadian 12. Kejadian 12 kita akan lihat bersama-sama ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Baik. Pada bisa lihat screen-nya? Bisa? Nggak bisa? Terlalu Bisa. kecil. Terlalu kecil. Oke. Coba lagi. Baik. Oke. Nah, jadi ini merupakan perjanjian yang pertama yang Allah dirikan dengan Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, kapan perjanjian ini dibuat? Kalau kita lihat, perjanjian ini dibuat di Haran. Di Haran. Kenapa? Karena Allah sudah memanggil, kita tahu bersama-sama bahwa Kejadian pasal 12 ini merupakan panggilan Allah yang kedua untuk Abraham ketika Abraham di Haran. Panggilan pertama itu ada di Kisah 7 ayat 20, Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Itu waktu meninggalkan Ur Kasdim. Nah, di Ur Kasdim Allah tidak mendirikan perjanjian apa-apa. Allah hanya perintahkan aja. Pergilah gitu ya. Tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu. Nah, mereka pergi ke Haran. Nah, di Haran kalau kita lihat ini perjanjian yang dibuat di sana. Kapan terjadinya? Terjadi tepat sebelum Abraham meninggalkan Haran. Ini ya, sebelum meninggalkan Haran. Kapan itu? Dia berusia 75 tahun. Berusia 75 tahun. Di Kejadian 12 ayat 4 di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini memberikan kita petunjuk. Oke. Nah, Abraham dia itu tinggal di Haran. Kita perlu mengetahui bahwa Abraham itu tinggal dalam rumah atau dalam keluarga yang menyembah berhala. Dari mana kita tahu? Di Yosua 24 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa Tera itu menyembah berhala. Ya, menyembah berhala untuk waktu yang lama. Di mana? Di Ur Kasdim katanya. Di Ur Kasdim. Referensi lainnya kita baca. Nehemia 9 ayat 7. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Coba kita lihat ayat ini. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Oke, di sini dikatakan apa? Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Nih, jadi ayat 8 juga dikatakan engkau dapati bahwa hati Abraham itu setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah Kanaan, tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Ini luar biasa. Jadi di tahun-tahun jauh setelah Abraham, Alkitab tetap mencatat ya identitas Abraham. Dia dari Ur Kasdim. Allah memanggil satu orang. Pada akhirnya dia bisa keluar. Nah, dia tinggal di Haran. Tapi di Haran dia masih tinggal dengan Tera, ayahnya.
Dan kita tahu bahwa Tera ini dia adalah seorang penyembah berhala. Dia berlambat-lambat menunda-nunda kehendak Tuhan. Seharusnya mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, tetapi justru Tera berlambat-lambat di Haran. Seperti arti namanya. Nah, jadi Allah pada akhirnya di Kejadian 12 ayat 1 menegaskan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ada tambahan, dan dari rumah bapamu. Nah ini, dari rumah bapamu. Makanya ketika di dalam anggota keluarga kita itu tidak satu iman, tidak menjadi satu visi untuk kehendak Tuhan, sulit untuk pekerjaan Tuhan itu bisa dijalankan. Betul ya? Terlalu sulit. Abraham pun sama. Bayangkan semua orang pergi ke gereja tetapi satu orang nggak mau pergi ke gereja. Wah, ini kan jadi satu hal yang sangat-sangat berat untuk keluarga. Ya. Jadi betapa pentingnya untuk menjadi satu iman. Ya, satu iman. Nah, makanya kita senantiasa berharap supaya Tuhan apa? Tuhan menyatukan hati seluruh anggota keluarga. Ya, satu iman. Kemudian fakta Abraham itu ada di Haran ini menunjukkan kepada kita bahwa membuat kita mengingat bahwa Abraham dan Nuh itu hidup semasa selama 58 tahun. Ini faktanya. Mereka hidup semasa selama 58 tahun. Ini merupakan suatu penyelidikan dan penyingkapan pertama sepanjang sejarah dunia. Orang-orang tidak tahu mengenai hal ini. Ketika baca seolah-olah apa Nuh dan Abraham itu tidak ada hubungannya, udah langsung terpisah aja, gitu ya. Akan tetapi lewat buku seri sejarah penebusan, seri yang pertama, kita diajarkan, orang-orang Kristen diajarkan bahwa apa? Ada pengaruh penting, ya, pengaruh iman yang sangat-sangat penting yang telah terjadi dari Nuh kepada Abraham. Dari Nuh kepada Abraham. Maka Alkitab, kita melihat Alkitab memang tidak bilang mereka itu ketemu atau bagaimana. Tapi kita bisa memikirkan begini. Jika Abraham pergi sampai ke Haran sebelum dia umur 58 tahun, maka dia kemungkinan besar ketemu dengan Nuh di sana. Kenapa? Nah, nanti ini PR aja ya. Silakan baca buku seri sejarah perebusan yang pertama, cari tentang Eber, ya, Eber, nanti bisa dibaca jelas di sana. Tetapi saya ingin katakan adalah Eber telah meninggalkan wilayah pembangunan Menara Babel dan turut serta bersama-sama dengan dia itu adalah Nuh, Sem, Arpaksad, Sela. Ini 4. Berlima bersama-sama dengan Eber. Apakah ada bukti yang lain? Ada. Bukti yang lain kita bisa lihat itu di Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Loh, bukankah sanak saudara dan negerinya Abraham itu di Ur Kasdim? Ini kan di Haran ini peristiwa Kejadian 12 ayat 1. Apakah di Haran ada sanak saudaranya? Fakta bahwa Tuhan menyuruhnya pergi meninggalkan negerinya Abraham dan sanak saudara Abraham. Berarti apa? Tuhan memberikan pengakuan bahwa ada sanak saudara Abraham yang tinggal di Haran. Ini firman Tuhan, bukan mengada-ada. Lebih lagi, telah ditemukan suatu tim arkeolog itu telah menemukan di beberapa puluh tahun yang lalu itu, telah ditemukan bukti-bukti yang mencatat di sana bahwa di daerah sekitar Syria, Aleppo, ya Haran dan sekitarnya, pernah ada suatu kerajaan yang bernama Ebla dan raja pada waktu itu adalah Eber. Nah, bayangkan Eber. Makanya arkeolog
Dia tahu bahwa apa? Eber, satu-satunya nama Eber yang tertulis di dalam buku sejarah manapun cuma ada di dalam buku Alkitab. Di kitab Kejadian pasal 10-11. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa jika dia bertemu, dia pergi ke Haran itu sebelum dia berumur 58 tahun, maka Abraham bertemu dengan, kemungkinan besar Abraham bertemu dengan Nuh. Jika tidak, dia tidak ketemu dengan Nuh. Nuh udah mati duluan. Tapi kita perlu ingat bahwa apa? Di sana ada Sem, Arpakshad, Sela, dan Eber. Bahkan Eber ini tinggalnya itu lama sekali. Sem ini tinggalnya lama sekali. Masih ketemu untuk waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa paham bahwa apa? Oh, di sana telah terjadi pewarisan iman. Terjadi apa? Pewarisan iman. Setelah pewarisan ini cukup, ya, sudah cukup terjadi, Allah panggil untuk kedua kalinya. Panggil untuk kedua kalinya. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa pewarisan iman itu sangat penting bagi kita untuk kita bisa menjalankan kehendak Tuhan dan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan juga keluarga. Sangat-sangat penting pewarisan iman. Oke, kita masuk. Tadi kita udah lihat ini kan tentang perjanjian pertama. Ini kapan dilakukan? Itu sebelum Abraham berumur 75 tahun. Ya, atau sekitar 75 tahun. Sekitar 75 tahun sebelum dia pergi dari Haran. Nah, kita telah belajar juga bersama-sama bahwa di dalam perjanjian Abraham itu ada 3 elemen, ada 3 unsur yang tampak. Itu adalah tentang tanah, keturunan, dan kedaulatan. Tanah, keturunan, dan kedaulatan. Nah, kita akan lihat satu persatu mengenai 3 hal tersebut. Oke. Nah, tentang tanah, kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Allah perintahkan pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, kemana katanya? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di sini telah mengandung makna bahwa apa? Allah telah menjanjikan tanah. Tuhan, saya mau pergi kemana? Pergi, nanti akan kutunjukkan tanahnya yang mana, negeri yang mana. Betul kan? Ya. Kalau misalnya gitu kan, kita diajak, oh, ayo kita mau pergi, itu ada rumah yang boleh tunjukin gitu ya, rumah yang boleh tunjukin. Berarti kan ada suatu tempat kan, ada satu tempat untuk kita lihat, ya, untuk kita lihat. Lebih lagi ini menunjuk kepada negeri yang menjadi tujuan dari Abraham. Ini suatu hal yang besar kalau kita lihat. Nah, Amsal 20 ayat 24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Jadi langkah kehidupan Abraham itu dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Demikian juga kita. Kita perlu menerima tuntunan dari Tuhan. Nah, memang tidak muncul bagaimana Allah menunjukkannya, tetapi kalau kita baca Kejadian 12 ayat 4, di situ dibilang bahwa apa? Abraham taat, pergi dia. Dia pergi, kemudian coba kita lihat ya. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bayangkan, dia taat kan? Dia taat untuk pergi. Ayat yang kelima dikatakan apa? Abraham membawa gitu. Kemudian apa? Mereka berangkat. Ini, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Ini merupakan suatu ekspresi bagaimana Tuhan menuntun langkah Abraham. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Nah, jadi hari ini pun kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa jalan kita itu sampai ke saat ini, sampai ke hari ini. Percayalah, itu karena Allah yang menuntun langkah orang yang percaya.
Langkah orang yang percaya. Baik, jadi Abraham itu dia pergi itu berdasarkan iman kalau kita lihat, ya. Ibrani, coba kita lihat Ibrani. Makanya kitab Ibrani mencatatnya dengan sangat sangat sesuai, sangat tepat, ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ini iman. Jadi dia mengikuti Tuhan dengan iman. Bukannya dia udah dikasih tahu ini aku tanahnya, pergi ke sana ya, ini alamatnya. Nggak seperti itu. Dia jalan sesuai dengan janji Tuhan. Dan Tuhan yang membimbingnya kemana. Ya, kemana dia pergi. Hal ini ketaatannya dilihat sebagai suatu iman, bentuk nyata dari iman. Luar biasa. Oke. Nah, makanya ketika hari ini kita bersandar kepada Tuhan, kita percayakan Tuhan tolong anggota keluarga saya. Tuhan tolong pekerjaan saya. Tolong pelayanan saya. Saya bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Tuntunlah, bukalah mata rohaniku supaya bisa melihat dengan jelas arahnya kemana. Maka Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Oke, itu pertama mengenai tanah ya. Tanah. Jadi di dalam perjanjian pertama ini, di khususnya Kejadian 12 ayat 1, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dalam perjanjian pertama telah mengandung janji tentang tanah. Janji tentang tanah. Oke, kita lihat sekarang janji tentang keturunan. Janji tentang keturunan. Di ayat yang kedua, dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat katanya. Nah, di sini kalau kita lihat Allah sementara berbicara kepada seorang kepala keluarga, tetapi cuma ada siapa saja? Cuma ada dia dan istrinya. Betul kan? Tetapi ketika dijanjikan, aku akan membuat engkau Abraham menjadi bangsa yang besar, berarti apa? Oh, berarti nanti saya dapat anak. Betul kan? Dapat anak, nanti dapat cucu, dapat keturunan. Wah, banyak sekali diberkati oleh Tuhan. Ya itu. Ya. Jadi lewat seorang Abraham yang berumur 75 tahun, Allah akan membentuk bangsa yang besar. Kata besar di sini adalah gadol. Ya, gadol. Besar, gadol. Gadol. Ini bukan cuma besar jumlahnya, tetapi juga pengaruhnya. Pengaruhnya itu besar. Ya, pengaruhnya besar. Jadi Allah janji bukan hanya keturunan Abraham itu akan menjadi banyak seperti bintang di langit, tetapi juga bagaimana keturunan Abraham ini akan menjadi orang-orang yang yang menggerakkan sejarah penebusan. Menggerakkan sejarah penebusan. Bayangkan. Siapa yang nggak kenal Abraham hari ini? Betul ya? Siapa yang tidak kenal Daud hari ini? Siapa yang tidak kenal siapa yang tidak kenal Musa, keturunan Abraham hari ini? Luar biasa kan? Siapa yang tidak mengenal Salomo? Siapa yang tidak mengenal Paulus? Siapa yang tidak mengenal Yesus? Ya. Jadi Allah bekerja menggenapkan janjinya. Ini. Nah, elemen yang ketiga atau unsur yang ketiga di dalam perjanjian Abraham itu adalah kedaulatan. Kedaulatan. Nah, kedaulatan Allah, ketika kita bicara tentang kedaulatan Allah ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tembus. Tembus, ya. Kedaulatan Allah itu ditampakkan dan luar biasa. Ayat yang mewakili itu Mazmur, ada banyak tetapi salah satu adalah Mazmur 135 ayat yang ke-6. Dikatakan, ya Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya
Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Luar biasa. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Oh, itu semua kan kedaulatan Tuhan luar biasa. Betul ya? Kemudian di bagian kitab Wahyu bilang, aku datang segera. Oh, haleluya. Tuhan datang segera dan akan menggenapkan, menyelesaikan semua pekerjaan penebusan. Ya, kerjaan penebusan. Seperti ini, Allah telah menentukan kehendaknya. Jadi bicara mengenai kedaulatan, maka bicara tentang kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan. Coba kita lihat ya. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini kan berkat luar biasa. Ya, berkat yang luar biasa. Kitab Ibrani katakan, Ibrani 7 ayat 7, berkat itu diberikan oleh orang yang lebih tinggi. Sosok yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Maka ketika Allah memberikan berkat kepada Abraham, ini menampakkan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Misalnya presiden. Bagaimana untuk menampakkan kedaulatan bangsa Indonesia? Ketika presiden memberikan perintah, betul kan? Ketika dia memberikan perintah. Seperti ini. Kedaulatan Allah tampak lewat gereja kapan? Ketika firman disampaikan. Betul ya? Ketika firman disampaikan. Kenapa? Ketika firman disampaikan emang yang duduk di depan aja yang kena. Enggak kan? Semua orang yang mendengarkan firman. Jadi sasaran kita, sasaran Tuhan itu adalah kita semua. Sasaran kedaulatan Allah. Maka ketika dikatakan bahwa Allah akan memberkati Abraham dengan berkat yang luar biasa, ini menampakkan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah ini tampak lewat responnya. Kalau misalnya presiden kasih perintah terus tidak dijalankan, berarti kedaulatannya itu cuma sepihak. Betul kan? Cuma sepihak. Tetapi kedaulatan itu benar-benar adalah suatu kesatuan, itu adalah ketika perintah presiden dijalankan. Dijalankan. Sama. Ketika Allah menampakkan kedaulatannya, respon Abraham kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada berkat Tuhan itu apa? Nah, ini dia taat. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sama hari ini. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita mendengarkannya, merubah hati kita, berusaha menjalankannya, menampakkan terang firman Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Allah. Kita mengakui kedaulatan Allah. Sekarang contoh. Kalau misalnya orang Indonesia yang tinggal di Amerika, Bapak Daniel nih di Amerika. Ya, tiba-tiba Bapak Daniel bilang begini, saya bukan orang Indonesia lagi. Nah, apakah kedaulatan Indonesia sampai ada? Ya, tiba-tiba semua orang Indonesia yang di perantauan khususnya di Amerika bilang apa? Kami bukan orang Indonesia lagi. Kami adalah orang Amerika aja. Apakah kedaulatan Indonesia ada di Amerika? Udah nggak ada. Betul kan? Udah nggak ada. Ya, nggak perlu kedutaan di sana. Betul ya? Tetapi fakta bahwa di sana ada kedutaan, ada orang-orang Indonesia yang yang masih ikut pemilihan umum. Iya kan? Ini menampakkan bahwa apa? Menampakkan bahwa ya, kedaulatan pemerintah Indonesia itu juga ada di dalam saya. Ketika Abraham taat kepada firman Allah, dia sedang menyatakan bahwa apa? Aku, kedaulatan Allah itu sampai kepadaku. Kerajaan Allah makin bertambah. Lewat saya,
lihat keluarga saya, lihat banyak orang yang percaya, pada akhirnya kerajaan Allah itu makin luas, makin luas. Itu sebabnya ketika kita doa, banyak ini doa persembahan begini. Pakailah persembahan ini, kuduskanlah dan pakailah untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini. Loh, emang Tuhan lagi dirikan istana apa? Betul ya? Tuhan sementara berkembang lewat jiwa-jiwa orang yang percaya Yesus. Makin diperluas dan makin diperluas. Dan inilah yang dinyatakan kepada Abraham. Nah, pada akhirnya coba kita lihat makna sejarah perebusannya ini apa. Kita sedang di perjanjian yang pertama ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sangat penting kata olehmu di sini. Olehmu di sini berarti apa? Berarti oleh Abraham atau melalui Abraham. Betul kan? Tetapi kata olehmu ini BK artinya di dalammu. Nah, ini di dalammu, di dalam Abraham. Maknanya apa? Artinya apa? Ada dua arti. Yang pertama, semua bangsa di bumi akan terima berkat di dalam Abraham. Ini, di dalam Abraham. Oke. Tetapi ada arti yang diperluas. Bahwa apa? Lewat sosok yang akan datang dari dalam Abraham, yaitu Yesus Kristus, maka di dalam Yesus Kristus semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Nah, jadi awalnya itu bicara tentang Abraham, tetapi kemudian Yesus menggenapinya. Betul kan? Menggenapinya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, suatu hal yang luar biasa. Jadi pada hari ini ketika kita memperhatikan perjanjian yang pertama, maka ini akan menyadarkan kita bagaimana ya pewarisan iman itu sangat berharga, berpengaruh penting. Ini menjadi suatu fondasi untuk kita tampil sebagai orang-orang yang menampakkan kedaulatan Tuhan. Menampakkan kedaulatan Tuhan. Jadi dimanapun kita pergi, maka kita sedang memperluas kerajaan Allah. Ketika kita menyampaikan firman, ketika kita sharing firman Tuhan, ketika kita mendoakan orang-orang lain, ya, supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada akhirnya kedaulatan Tuhan itu makin diperluas. Ini inti di dalam perjanjian pertama ya, dengan Abraham. Ini menjadi suatu hal yang sangat berharga, gitu ya. Dimulai dari kita, gitu ya. Dimulai dari kita menerima kedaulatan Allah itu, pada akhirnya kita menjadi keturunan yang dimaksud, karena kita ada dalam Yesus kan. Dan apa? Pada akhirnya kita menjadi bukan hanya menjadi keturunan, tetapi kita pun menjadi satu elemen tanah rohani untuk apa? Untuk perluasan kerajaan Allah. Makanya Yesus datang, Yesus sampaikan perumpamaan tentang tanah kan? Ada 4 macam tanah, betul ya? Tetapi Tuhan Yesus mengharapkan tanah yang baik. Tanah yang baik ini menerima firman. Pada akhirnya mereka menjadi apa? Benih anak-anak kerajaan. Nah ini anak-anak kerajaan, bukan benih si jahat, anak-anak kerajaan. Kalau benih si jahat itu cuma muncul itu semak duri nusuk satu sama yang lain. Nah ini makanya kita pun harus berjaga-jaga, jangan sampai kita yang adalah anak-anak kerajaan
tanpa kita sadari, jika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak terbangun secara rohani, durinya mulai muncul. Ini Pak. Di gereja-gereja banyak terjadi hal ini. Betul kan? Jadi kita perlu saling mendoakan supaya kita bisa berjaga-jaga senantiasa, saling menyemangati, ya, saling mendoakan. Jadi hari ini kita telah lihat bersama-sama mengenai perjanjian pertama dengan Abraham. Di kesempatan selanjutnya kita akan sambung lagi tentang perjanjian yang kedua secara khusus ini terjadi di Sikem. Masih di usia yang sama 75 tahun, tetapi ada mulai lebih nyata lagi. Mulai tampak lebih nyata bagaimana kedaulatan Allah. Janji Allah itu lebih tegas, lebih detail, dan lebih detail lagi. Nah, kalau kita diberikan penjelasan, gitu ya, atau pengenalan, kalau kita ingat lagi, ketika kita baru pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, dan setelah bertahun-tahun lamanya kita pegang Yesus, kita percaya Yesus, ikut sampai hari ini, lebih kuat mana sekarang? Dulu atau hari ini? Betul kan? Harusnya lebih kuat hari ini, betul ya? Pohon yang baru tumbuh, ya, jika kita bandingkan, akarnya akan lebih kuat mana? 10 tahun yang lalu waktu baru ditanam, atau setelah 10 tahun dia sudah bertumbuh tinggi. Betul ya? Harus ada perbedaannya. Itu sebabnya saya mengajak, mari kita semua kita berakar dengan teguh, ya. Kita minta supaya Tuhan senantiasa menerangi hati kita, mencerahkan pikiran kita, supaya hikmat Tuhan yang membimbing kita di dalam menjalankan kehidupan iman kita. Pasti Tuhan akan membimbing langkah-langkah kehidupan dari anak-anaknya yang sangat-sangat berharga. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa diperkuat dan senantiasa semakin jelas pemahaman kita tentang kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam Alkitab, dan lebih lagi kita bisa menampakkan terang itu kepada orang-orang sekitar kita. Haleluya. Amin. Amin.